dalam kitab Durrun Nafis yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, asal Banjarmasin. Durrun Nafis artinya permata yang indah, kitab tasawuf, penghalang kita istiqomah beribadah kepada Allah, menuju Allah, dan sampai kepada tajalli, merasa dicintai dan mencintai Allah. Itu minimal ada 4, kata beliau. Dan 4 macam. Ada hendak kita masuk dalam kategori yang mana ini? Pertama, kasal. Kedua, putur. Ketiga, malal. Dan keempat, hijab. Kasal, putur, malal, hijab. Kasal itu arti bahasanya adalah malas. Malas. Sebetulnya dia bisa mengerjakan itu, cuman karena malas. Bro, ini sudah dekat-dekat puasa, dekat akhir Ramadan ini. Bagus kita tarawih. Apa jawaban dia? Aduh, malas. Bro, ini puasa ini makin akhir makin bagus ini. Ayo kita puasa. Apa jawabannya? Malas. Pokoknya malas itu aja jadikan sandaran utama. Ternyata memang malas kalau diperturutkan itu adalah bagian daripada senjata nafsu yang menghancurkan diri kita, bahkan mungkin orang lain, keluarga, orang lain, bahkan lingkungan, gara-gara malas. Malas nyuci pakaian, bertumpuk kotor semuanya. Akhirnya siap pakai pakaian kotor daripada harus nyuci. Malas masak, beli nasi jadi, nasi bungkus yang harganya, yang seharusnya ya kalau masak bisa dimakan 3-4 orang, tapi cukup 1 orang saja. Itu pun sederhana saja. Karena malas masak. Juga malas ibadah, berbahaya Bapak dan saudara sekalian. Jadi malas ini adalah racun kesuksesan. Orang yang malas biar pintar, biar cerdas, menjadi bodoh, menjadi hancur akhirnya. Malas. Tapi kalau rajin, biar agak kurang-kurang, insya Allah menjadi bisa sukses akhirnya. 1, malas. Yang kedua, putur, bimbang. Bimbang, bukan malas tapi dia bimbang nih. Putur, bimbang artinya ada sesuatu yang menggoda dia, yang membuat dia ini tidak istiqomah, tidak sampai pada tujuannya. Sebetulnya dia bisa melawan, tapi mungkin karena tekadnya lemah, kurang, maka luntur, patah, jatuh. Waktu bulan awal Ramadan ini, awal Ramadan ini, nekat saya ini harus selesai tahun ini. Pokoknya puasa harus selesai. Baca Quran 3 kali khatam. Harus di masjid terus. Tarawih harus selesai. Tapi di tengah-tengah, mulai tanggal 10 itu udah mulai bahaya tuh. Tanggal 10 udah mulai bahaya nih. Udah belasan-belasan begini ada mulai nih. Udah mulai pendek-pendek sikit nih. Apa? Bimbang, putur. Apa bimbangnya itu? Gila. Tahun ini, lebaran ini nampaknya banyak ini tamu ini. Tamu ini rencana mau datang semua dari Sumatera, dari Jawa, dari Papua, yang lebih parah lagi dari Sambas banyak. Ini mau datang semua ini. Kalau begitu malu Pak, kalau kita tidak siap-siap ini, maka bimbang dengan tamu. Dia beli tepung, beli gula, beli ini, beli itu. Ke pasar saja sudah berhari-hari, tidak cukup sehari, 2 hari belanja. Karena 2 hari belanja, takut haus, takut ini, takut itu, takut jin, takut hantu, akhirnya tak jadi puasa. Karena belanja. Sesak. Coba lihat nanti. Coba tanya yang belanja itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, boleh dicek itu apa puasa semua kah itu? Padahal awal-awal puasa itu.
bimbang karena dunia. Padahal apa tidak boleh? Boleh, tapi jangan sampai tujuan kita tidak tercapai, kita tuh hancur di tengah jalan. Jadi ini sebenarnya senjata senjata hawa nafsu kita ini yang diboncingi oleh setan sehingga membuat kita tidak selesai, tekad kita jadi lemah, putur. Itu kata Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, putur. Yang ketiga yaitu malal. Malal ini jenuh, bosan. Apa ya Allah, ngaji terus dari sebulan tampus kata bahasa Melayu. Ngaji terus, apa ini dah? Akhirnya apa? Waktu malam pertama 1 juz, kedua 1 juz, ketiga 1 juz, sudah mulai ke atas, sudah mulai setengah juz, sampai ke 15, dah mulai sikit, turun sikit tensinya, kita turunkan sikit ya, turunkan sikit. Naik ke atas lagi, dah mulai, dah nak apa-apa, ditinggalkan, dah mulai. Saya dah banyak modal lah, udah mulai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mudah jenuh, apalagi solat 5 waktu, paling gampang jenuh, bosan, itu tiap hari. Padahal belum sampai pada tujuan. Hati-hati, ibadah kita kalau belum sampai pada tujuan paling gampang jenuh. Maka sampaikan pada tujuan dulu, insya Allah tidak akan jenuh. Yang membuat kita jenuh, kita ibadah belum sampai pada tujuan. Belum sampai pada tujuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan ibadah itu apa? Coba buka di Quran surat Al-Fajr. Itu tujuan ibadah. Kalau udah nyampai ke situ, tidak ada persoalan lagi itu. Tidak ada persoalan jenuh, tidak ada. Putur, tidak ada. Kasal, tidak ada. Yang muncul adalah rasa ingin ibadah dan ibadah terus. Istiqomah, luar biasa. Kalau sudah nyampai tujuan itu. Di surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang belum mati pun dipanggil, apalagi dah mau meninggal, mau mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 4 tujuan ibadah. Kalau dah nyampai ke sini Bapak Ibu, mau ditendang, mau dilempar, mau di luar penjara maupun dalam penjara, tak peduli, tidak soal kalau sudah 4 ini masuk. 1, wahai jiwa yang tenang. Jadi ibadah itu bagaimana? Tujuannya adalah membuat jiwa kita tenang. Kata kunci jiwa tenang itu adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah, hati pasti menjadi tenang. Yang membuat kita ibadah tidak tenang karena kita tidak ingat Allah. Yang ingat adalah gembung di pasar, baju di pasar. Itu yang ingat kita. Itu yang membuat kita cepat bosan ibadah. Kita tidak ingat Allah, tidak akrab dengan Allah. Maka orang-orang sufi mengajarkan bagaimana selalu ingat Allah. Zikir, tak, tembak terus ke situ. Allah akan membantu kita, membuat kita menjadi senang beribadah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi tujuan ibadah adalah menciptakan ketenangan dalam diri kita. Kalau belum tenang, berarti ibadah kita belum nyampai pada tujuan. Maka cepatlah yang disebut dengan malal, bosan, jenuh, itu. Itu. Ya Allah, udah nyampe asal. Tahu tadi zuhur ya. Oh, udah maghrib nih. Tapi kalau itu enggak ada, insya Allah enggak. Di bulan puasa ini enggak kalut, alhamdulillah cepat maghrib. Maksud saya kalau di dua bulan puasa adanya. Waduh, udah subuh ya. Belum selesai saya ini. Bayangkan sejauh dari jam 7 sampai jam 4 subuh. Kasanya sebentar. Kenapa? Itu tadi. Kita ini ada jenuh menghadap Allah. Kenapa jenuh? Karena kita belum sampai pada tujuan. Ini yang mau kita kejar sampai tujuan. 1, ibadah itu menciptakan ketenangan. 2, ibadah itu menciptakan keridhaan. Kita reda sama Allah, Allah reda sama kita. Nah, bagaimana cara menciptakan keridhaan itu? Kita reda, tenang, reda sekali menyebut nama Allah. Dan Allah senang sekali jika kita panggil dan kita puji, kita sanjung dia.
Saya ada dengar beberapa orang di sini berselawat kepada Rasulullah, tak bosan-bosan, berzikir kepada Allah, tak bosan-bosan. Ini sudah masuk sehnya itu. Tak bosan-bosan ya. Berzikir tak bosan-bosan, itu sudah masuk tuh. Yang boleh ya Allah. Baru 50, saya ini 100 orang. Oh, nah itu belum nyampe itu. Belum nyampe itu. Kadang-kadang belum nyampe, kita target kita 100, baru 50. Ya Allah, panjang banget. Ini ada urusan saya ini. Berarti ini belum nyampe itu. Bagi yang sudah nyampe tujuannya itu, ya Allah udah 100 ya. Saya kira tadi baru 10. Saking senangnya itu zikir pada Allah. Senangnya itu. Ini yang mau kita kejar seperti itu. Ibadah itu masuk. Jiwa ibadah itu masuk di dalam relung-relung hati kita ini. Sel-sel hati kita ini sudah masuk nilai-nilai roh aura ibadah itu. Nah, ini yang kita kejar. Maka jangan heran kalau ada orang yang kayak tak bosan ngaji, tak bosan sholat. Nah, macam ini sudah masuk. Dah itulah tujuannya ibadah. Dah nyampe itu nah. Itu kalau dah begitu lepaskan je itu dah. Itulah salah satu daripada tanda wali Allah itu. Tanda wali Allah. Sampai tertidur pun berzikir dia ni, tidur ni. Berzikir dia ni. Itu dah nyampe itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang pertama dipaksa. Tapi kalau tidak diawali dengan paksaan, kita tidak akan mencapai tujuan. Memang dipaksa duluan. Nanti kita akan dibantu oleh Allah menjadi tidak terpaksa. Pada saat kita sudah sampai pada tujuan itu. Jadi ibadah itu kita kejar keredaan Allah. Dan Allah reda kepada kita, kita reda memuji Allah. Dua-duanya sama reda. Jadi yang kedua. Yang ketiga, tujuan ibadah itu adalah menjadi hamba Allah. Bukan hamba dunia, bukan hamba materi, bukan hamba politik, bukan hamba ekonomi, tapi hamba Allah. Itu tujuan ibadah. Jadi bagaimana kita menjadi hamba Allah? Ciri dalam diri kita menjadi hamba Allah. Saat kita ibadah itu, tidak ada yang lain yang kita sebut, tidak ada yang lain yang kita ingat kecuali Allah. Itulah hamba Allah. Tapi kalau masih banyak yang kita sebut yang lain, masih banyak yang kita ingat yang lain, berarti itulah kita masih hamba yang lain itu. Nah, ini kajian sufi ya, tasawuf ya. Jadi maka para wali Allah itu tarikan napas itu, turun naiknya napas itu kalau bisa Allah, Allah dan Allah. Kalau masih menyebut yang lain, maka masih ada yang lainnya. Berarti kita belum menjadi hamba Allah yang semestinya, sejatinya. Jadi ciri secara individual yang disebut dengan hamba Allah, golongan hambaku, yaitu orang yang secara individu ya, internal, yaitu yang paling banyak ingat Allah, itulah yang disebut dengan hamba Allah. Kemudian secara eksternal yang disebut dengan hamba Allah itu, kita senantiasa senang bergaul dengan orang-orang yang dekat sama Allah. Orang yang dekat dengan masjid, orang yang para abid, para alim. Kalau dengar ada kiai datang dari Jakarta, kiai datang dari Timur Tengah, rasanya tidak puas kalau tidak datang. Pokoknya kejar. Ini sudah, ini udah masuk tuh. Pokoknya rindu dengan ilmu, rindu dengan orang-orang alim, rindu dengan orang abid, rindu dengan para ulama, rindu dia ingin bersama-sama dengan orang-orang itu. Itulah orang yang sudah masuk secara eksternal hamba Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sebenarnya mau kita ciptakan. Termasuk hari ini, termasuk hamba Allah, yaitu mencintai ilmu. Kita adakan kuliah subuh, kultum. Rela kita mengorbankan mata ngantuk. Tadi malam mungkin banyak yang dah tidur gara-gara baca Quran, gara-gara zikir, gara-gara amalan. Tapi karena rela ingin mendalamkan ilmu, ingin mencintai ilmu. Karena Allah itu alim, maha berilmu. Kita ingin menjadi orang yang berilmu. Nah saat ini sebenarnya, saat ini kita ini hamba Allah. Kita tahulah kalau sudah pulang dari sini. Kita sedang menjadi hamba Allah saat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi target ibadah ketiga, kita ingin menjadi hamba Allah. Saya salut sama ibu-ibu. Nampaknya kita harus ngaku bapak-bapak. Ibu-ibu sampai jam 7, jam 8 pulang masih baca Quran. Kita pulang ke rumah, syukur kalau ada kerja. Jangan-jangan ada tempat tidur yang jadi korban.
Itu. Ibu-ibu luar biasa, kita kalah ibadah sama ibu-ibu. Jangan-jangan nanti terbalik di dunia kiamat. Yang banyak masuk surga ibu-ibu, bapak-bapak banyak juga. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, ini keistiqomahan menjadi hamba Allah ini susah, tapi bagaimanapun harus, karena itu amanah Al-Quran. Ini amanah firman Allah. Ini adalah amanah Allah yang harus kita kejar, menjadi hamba Allah, senantiasa ingat Allah secara internal dan mau bergaul kepada orang yang hamba-hamba Allah. Siapa hamba Allah menurut Al-Quran yang sudah Allah justifikasi ia hamba Allah? Yaitu ma'alladzi an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 hamba Allah. 4 ya. Golongan para nabi dan rasul Allah. Bisa kita masuk? Bisa jadi ulama. Al ulama warasatul anbiya. Jadi bisa. Jadilah ulama. Seperti ulama seperti apa itu? Ulama yang mengikuti gaya hidup Nabi. Dua ya. Yang dua menjadi siddiqin, orang yang selalu berpihak kepada yang benar, walaupun harus penjara. Walaupun harus penjara, jaminannya tidak masalah, asal saya mempertahankan kebenaran. Nah ini, mampu nak kita di sini nih? Kalau tak mampu, cari jalan lain lagi. Ada jalan lain lagi. Wasyuhada, berjuang di jalan Allah, mati pun tidak masalah. Memperjuangkan, ada Al-Quran yang diinjak-injak, kita lawan. Siapa yang injak Al-Quran itu? Siapa yang mohon maaf, ada yang bakar masjid? Kapan lagi? Ini pejuang nih, jihad nih, ayo. Ada orang yang ngejar-ngejar Pak Ali, yang Pak Ali tengah sembahyang dikejar. Ayo siapa tuh? Ini aman. Seperti di Mujahidin dulu ada orang yang ngejar orang sedang khutbah ya. Wah ini kalau sempat terjadi baku hantam, mati itu orang syuhada, kelompok syuhada itu. Jadi pejuang-pejuang agama, para mubalir, para ustadz, para kiai, kemudian orang-orang guru ngaji, kemudian dukun-dukun beranak, bukan dukunan ya, dukun santet bukan. Itu suka baca itu. Itu adalah pejuang-pejuang agama semuanya itu. Nah, kalau bisa masuk ke wilayah ini, masuk kita sudah. Nah, pejuang agama juga orang-orang yang menggunakan hartanya. Masjid ini belum jadi, saya punya kemampuan tuh ya. Selesaikan masjid itu. Itu orang yang persyuhada, pejuang agama itu. Melalui harta bendanya, insya Allah pintu surga menganga buat dia. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, bisa nak kita masuk di syuhada? Bisa, insya Allah bisa. Memungkinkan, ada memungkinkan. Dan yang paling memungkinkan sekali adalah as-solihin. Kita masuk di wilayah as-solihin, banyak berbuat baik. Banyak sekali. Mungkin di sinilah sebenarnya yang paling banyak titik-titik kesempatan, pintu-pintu yang bisa kita masuki di as-solihin ini. Dengan mata kita bisa berbuat baik, baca Quran, baca kitab dengan mata. Dengan telinga bisa berbuat baik, dengar YouTube yang baik-baik, jangan YouTube yang aneh-aneh. Nah, ini dengar ceramah, berbuat baik dengan telinga. Berbuat baik dengan tangan, membantu. Nah, ini ada buka puasa ini, ibu-ibu ini ada program kantin gratis. Tidak mampu ngasih kue, tapi bantu tenaga. Itu adalah as-solihin. Subhanallah Bapak dan Ibu. Sendal yang berhamburan di tepi itu, berhamburan, as-solihin, disusun baik-baik supaya orang nanti begitu pulang sholat tinggal, oh ini sendal saya. Siapa yang nyusun tadi? As-solihin. Ini ada kotor masjid kita ini, ya Allah, ada ini kayak kotor. Ambil, walaupun hanya satu sampah, Allah tidak akan merugikan satu zarah pun perbuatan baik dari hamba-hambanya. Kita ambil, simpan. Itu as-solihin, paling gampang berbuat baik ini. Ini akhir Ramadan ini paling cantik berbuat baik. Banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Apa kata tadi malam tu ya? Banyakkan sedekah. Itu adalah kelompok kita ini. Ini saya lihat ada orang yang di sini di masjid ini siap menyiapkan berbuka puasa, kemudian ngantarkan kue tiap hari. Ini luar biasa orangnya. Tidak pernah diumumkan, tapi selalu ada sejak kue datang. Mudah-mudahan nanti setelah puasa pun tetap jalan terus. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,
Jadi ini kelompok as-solihin ini banyak kesempatan kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Selesai. Dan yang keempat, ya tadi malal, pemalas. Kemudian yang keempat adalah hijab. Hijab itu dinding, Pak, dinding, pembatas, sekat. Kenapa kita ini tidak sampai pada tujuan? Ibadah kita tidak sampai kepada tujuan, yaitu tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hijab pembatas. Hijab pembatas menurut Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari ini, yaitu ada dua. Hijab ada dua. Ada hijab dolalah dan ada hijab anwar. Hijab dolalah artinya hijab karena maksiat. Hijab kegelapan karena maksiat. Maka jangan heran kenapa orang susah sekali puasa khusyuk, solat khusyuk, sedekah ikhlas. Kenapa? Terlalu banyak dosa. Terlalu banyak dosa dalam dirinya. Yang ia ingatkan paling banyak ingat dunia. Rumus dunia tahu? Kalau Roma Irama bilang, aku tahu rumus dunia. Gimana lagunya, Pak? Ada lagunya. Itu lagu Roma Irama ya. Rumus dunia. Apa rumus dunia? Diterjemahkan oleh Zainuddin MZ almarhum. Rumus dunia itu 5 ta. Apa itu? Satu, harta. 2, tahta. 3, kasta. 4, wanita. 5, bukan wanita. Ya, itu 1, harta. 2, tahta. 3, kasta. 4, wanita. 5, bukan wanita. Artinya bagi wanita adalah laki-laki. Boleh juga laki-laki waria. Boleh juga kalau mau. Jadi itu rumus dunia ini. Nah, yang membuat pembatas kita sehingga hijab bisa saja dunia yang seperti ini, yang 5 ta tadi. 5 ta tadi. Jadi kita bermaksiat kepada yang 5 ta tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian ada yang kedua, hijab kedua ini menurut Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari ini yang cukup dan sangat berbahaya. Hijab anwar, hijab cahaya. Gini, dia itu orang alim. Dengan alimnya itu, dia langsung asa bangga diri, ujub, rasa ingin dikenal, popularitas, macam-macam. Ini yang membuat hancurnya orang-orang alim, hancurnya orang-orang abid, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan ilmunya. Begitu beribadah, mulai rasanya orang lain masuk neraka semua, yang masuk surganya dia. Hati-hati, Pak. Sombong dengan ibadah itu berbahaya itu. Bahaya dari maksiat. Bisa habis. Padahal kekuatan semua itu kata Allah, aku yang kasih. Kamu bisa menyembah Allah karena izin aku. Kalau aku nang izin gak bisa. Maka sebenarnya makin dekat sama Allah, makin tunduk, makin tawaduk, makin sabar kita. Bukan lalu mencaci maki orang lain. Sembahyang ribut. Kurang ajar. Siapa tadi yang ribut? Pada khusyuk sembahyang depan tadi itu. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati. Jadi saya ini udah kajian kita, udah kajian kepada kajian hati, kajian hati. Memang ini karena memang kitab tasawuf dari Durrun Nafis ini kitab tasawuf. Jadi banyak yang mengarahkan ke hati kita. Hati-hati kita pelihara. Jangan sampai kita terjebak pada apa yang disebut dengan hijab ini. Hijab dolalah, maksiat, dan hijab anwar. Karena kita terlalu taat, terlalu sukses, banyak ini yang membuat kita makin jauh sama Allah. Bukan makin dekat, tapi makin jauh dari Allah. Dalam kitab Zubat dikatakan, man izdada ilman walam yasdad udan walam yasdad faminallahi illa bu'da. Barang siapa yang tambah ilmunya, tambah ibadahnya, tambah ilmunya, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia tadi terhijab. Ia ilmunya nambah, ibadahnya hebat, tapi makin jauh dari Allah. Kenapa? Karena sombong dari ilmunya, sombong dari ibadahnya, makin jauh ia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan materi ini karena kita ini pertengahan, jangan sampai
Empat hal tadi yang membuat kita lalu lentur ibadah, makin hujung, makin ngelentur. Hati-hati, kena empat ini. Saya ulangi yang empat tadi. Pertama, membuat kita malas ibadah menyelesaikan Ramadan. Satu, karena kasal, malas. Dua, futur karena bimbang karena dunia. Tiga adalah malal karena jenuh. Dan empat adalah hijab karena ada dinding dalam diri kita yang membuat kita tidak selesai satu paket Ramadan ini. Terima kasih, ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.